Salam, selamat datang di Yermias DG Official. Sahabat, pada awal Januari 2024, mahasiswa Papua yang kuliah di luar tanah Papua dan yang kuliah di Papua membuat Zoom meeting yang di dalamnya mendiskusikan banyak hal. Salah satunya adalah bagaimana menulis berita. Dan saat itu karena waktunya tidak mencukupi, para mahasiswa ini meminta saya untuk membuat Zoom meeting atau sebuah video yang membahas tentang teknik menulis berita, dan saya menyanggupi akan membuat video. Dan peristiwa itu juga memotivasi saya untuk saya harus membuat sebuah channel yang kemudian saya beri nama Yermias DG Official. Tanpa lama-lama, mari kita bahas teknik menulis berita. Teknik menulis berita, news. Sahabat, di akhir video ini saya akan menjelaskan 10 elemen jurnalisme, dan tentu materi ini saya akan bahas dengan berbagai macam contoh. Kita lanjut. Sebelum membahas tentang berita, saya ingin menjelaskan sedikit tentang menulis. Jadi sahabat, menulis itu adalah salah satu dari 4 keterampilan berbahasa, yaitu mendengarkan, membaca, berbicara, dan menulis. Mendengarkan dan membaca termasuk dalam kegiatan reseptif atau kegiatan menerima informasi atau menerima sesuatu. Kemudian berbicara dan menulis itu kegiatan produktif atau kegiatan yang menghasilkan. Menghasilkan apa? Yang menghasilkan ide atau gagasan. Gagasan apa saja. Kemudian menghasilkan atau memproduksi kisah. Kisah apa saja yang pernah kita alami atau yang orang lain alami. Kemudian kita juga memproduksi atau menghasilkan informasi. Informasi itu banyak sekali. Bisa informasi cara melakukan sesuatu, informasi tentang peristiwa tertentu, keadaan tertentu, masalah tertentu, dan lain sebagainya. Jadi kita berbicara tentang menulis opini, fakta, dan fiksi. Sebenarnya dasarnya itu adalah 5 jenis paragraf atau jenis karangan yang sering kita belajar di bangku SMA, yaitu paragraf atau karangan narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Jadi sahabat yang ingin mempelajari lebih dalam atau lebih jauh tentang 5 jenis karangan atau paragraf, bisa tuliskan di kolom komentar. Saya akan bahas dengan contoh secara khusus dalam video-video berikut. Kemudian kita bicara tentang opini. Opini juga ada artikel yang sering kita jumpai di koran, ada artikel ilmiah yang sering kita baca di jurnal, kemudian ada makalah, ada laporan, dan lain sebagainya. Kemudian fakta, menulis fakta. Fakta itu kita bicara tentang berita. Ada berita juga, ada berita langsung atau straight news, ada reportase, dan kemudian feature. Jadi kita bicara tentang feature, juga ada 8 jenis feature. Jadi jika sahabat ingin mempelajari lebih jauh, silakan tulis di kolom komentar. Saya akan membuat 8 jenis feature itu dalam sebuah video. Kemudian kita bicara fiksi. Fiksi juga kita kenal dengan ada novel, cerpen, puisi, kemudian cerita rakyat. Jadi kalau cerita rakyat juga ada 3 golongan kalau tidak salah. Jadi cerita rakyat yang tergolong dalam mito, legenda, dan dongeng. Ini sebenarnya pelajaran SMA, tapi jika ada pelajar SMP atau SMA yang sedang nonton video ini, jika ingin memahami lebih jauh dengan contoh-contoh, bisa tuliskan di kolom komentar. Saya akan sajikan dalam video khusus. Jadi sahabat, yang mau kita bahas ini adalah fakta, berita ini. Jadi straight news, berita langsung. Nanti pembahasan soal reportase feature juga saya kira nanti bisa saya bahas. Tolong tuliskan di kolom komentar agar saya bisa sajikan lebih khusus pada video-video berikutnya. Teknik menulis berita ini saya akan bahas 4 bagian besar. Bagian pertama akan saya bahas tentang bahan berita. Kemudian akan saya bahas tentang sumber bahan berita. Kemudian saya akan bahas tentang bangun berita, jadi strukturnya seperti apa. Mungkin teman-teman sering mendengar ada istilah piramida terbalik,
ada rumus 5W1H dan lain sebagainya. Itu akan saya bahas di bagian ketiga. Kemudian yang keempat adalah aspek-aspek penentu nilai berita. Ini tentu saja karena berita tidak semua hal itu bisa ditulis menjadi berita dan bisa dibuat. Jadi sebelum saya bahas 4 hal tadi, saya ingin memberikan dulu sedikit gambaran tentang apa itu berita. Jadi berita dari sisi jurnalistik adalah peristiwa, jadi peristiwa, kejadian, aspek kehidupan manusia yang dirasakan baru, dianggap penting, mempunyai daya tarik, dan mengundang keingintahuan pembaca atau masyarakat. Ini menurut Ermanto 2006. Sahabat, kemudian kita juga sering mendengar istilah jurnalistik, ilmu jurnalistik, jurnalis. Jadi jurnalistik itu adalah kegiatan atau proses pengumpulan, pelaporan, penulisan, penyajian, dan penyebarluasan berita dalam media massa. Jadi itu disebut jurnalistik. Kemudian kalau ilmu jurnalistik adalah ilmu tentang proses jurnalistik. Ya, proses pengumpulan, pelaporan, penulisan, penyajian, dan penyebarluasan berita dalam media massa. Itu ilmu jurnalistik. Jadi dia mempelajari ilmu tentang ini, bagaimana mengumpulkan berita, bagaimana melaporkan, bagaimana penulisan, bagaimana penyajian, dan seterusnya. Kemudian jurnalis tentu saja itu adalah orang yang melakukan proses itu tadi. Atau kita kenal juga dengan istilah wartawan. Kita lanjut. Berita atau news. Jadi sahabat, news sebenarnya adalah sebuah singkatan dari North, East, West, dan South. Arah mata angin ya. Ini sebenarnya adalah sifat berita yang dapat saja diperoleh dari berbagai arah mata angin. Jadi wartawan dapat memperoleh berita untuk dia tulis dari semua arah mata angin. Itulah mengapa disebut dengan news. Kemudian dalam penulisan berita juga kita sering mendengar rumus 5W1H. Sebenarnya ada juga S plus NV. Nah, ini. Jadi 5W1H itu siapa? Siapa yang melakukan atau siapa yang terlibat dalam sebuah peristiwa. Atau siapa yang diberitakan dalam berita itu. Kemudian when, kapan peristiwa itu terjadi. Kemudian W yang berikutnya adalah what, apa yang terjadi. Kecelakaan, pembunuhan, atau apa. Kemudian where, di mana peristiwa itu terjadi. Di kampung mana, RT mana, RW mana, di kilometer berapa. Kemudian why, mengapa peristiwa itu terjadi, mengapa sesuatu terjadi. Dan yang kemudian how, bagaimana peristiwa itu terjadi. Perlu juga kita perhatikan aspek S, security, keamanan untuk kita sendiri maupun keamanan untuk narasumber kita, orang yang memberikan kita informasi. Nanti kalau di TV biasanya kita nonton mukanya di blur ya, muka di blur, ditutup, itu terkait dengan keamanan. Kemudian di media cetak atau online kita sering lihat, baca, ditulis dengan inisial A, inisial B, atau inisial AB. Nah, itu dalam rangka melindungi narasumber. Kemudian yang berikut NV sebenarnya adalah tadi aspek keempat yang akan saya bahas itu. Jadi news value. Jadi berita itu harus punya nilainya apa. Nah, jadi ini gambaran awal teman-teman untuk bagaimana kita melihat beda menulis berita dan menulis tulisan yang lain. Jadi menulis berita itu ada rumusnya dan nanti strukturnya beda-beda terbalik akan saya bahas di bagian berikut. Kita lanjut. Sekarang kita bahas yang pertama, bahan berita. Jadi menurut Ermanto, bahan itu bisa berupa kejadian yang tidak terduga timbulnya. Jadi banyak sekali peristiwa, kejadian-kejadian di sekeliling kita, apakah itu bencana alam, kecelakaan, kriminalitas, krisis politik, krisis ekonomi, peristiwa keamanan, perubahan iklim, dan sebagainya. Banyak sekali peristiwa dalam kehidupan kita. Jadi di kalangan jurnalistik itu sering dikenal dengan Tuhan itu memberikan berita secara suma-suma kepada para wartawan. Jadi sebenarnya itu bencana, tetapi bagi wartawan itu menjadi berita. Bahan berita yang kedua adalah kasus-kasus kehidupan. Jadi kehidupan kita ini banyak kasus. Jadi ada kasus penggundulan hutan atau pembabatan hutan, ada perdagangan gelap, ada gizi buruk,
ada diskriminasi dan ketidaksetaraan, ada kasus-kasus pendidikan, kekerasan, kejahatan, teknologi, apalagi sekarang ini dengan berkembangnya teknologi komunikasi informasi, banyak kasus terkait dengan teknologi sering kita jumpai di media massa. Kemudian juga kasus pengungsi, migrasi. Pengungsi ini misalnya di Papua dalam beberapa tahun terakhir ini terjadi pengungsian akibat konflik di beberapa daerah. Kemudian juga kestabilan politik, keluarga, struktur sosial. Itu semua adalah kasus-kasus kehidupan yang kemudian bisa menjadi bahan berita. Kemudian yang berikut adalah pendapat cendekiawan. Jadi wartawan biasanya meminta pendapat atau tanggapan atas kasus tertentu atau kejadian-kejadian sosial kepada cendekiawan. Cendekiawan tentu saja dia yang memiliki kapasitas atau kemampuan di bidangnya. Tidak bisa kita sembarangan, misalnya dia ahli atau dia adalah seorang aktivis HAM, misalnya kita pergi meminta tanggapan terkait dengan misalnya pendidikan. Tapi kalau pendidikan dari aspek pendidikan sebagai salah satu hak itu mungkin bisa. Jadi yang berikut adalah kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, peresmian, dan pelantikan. Jadi kegiatan-kegiatan itu bisa kita jadikan berita. Jadi sering saya lihat wartawan-wartawan muda yang baru mulai belajar menulis itu lebih banyak hanya menulis terkait dengan yang ini. Jadi kegiatan diskusi, seminar, dan lokakarya atau peresmian, pelantikan. Nah, padahal sumber berita itu tidak hanya itu. Kemudian sumber berita yang berikutnya adalah persoalan-persoalan hidup yang human interest. Itu artinya menyentuh rasa kemanusiaan. Misalnya ini juga biasanya tergantung kepekaan sang wartawan ya. Ketika kita mungkin pergi ke suatu tempat lalu kita merasa bahwa loh kok begini, kenapa ini seperti itu, kasihan, atau seharusnya ini begini, ini begitu. Jadi itu yang menyentuh rasa kemanusiaan. Ini juga sebenarnya bisa diangkat atau ini sebenarnya adalah juga sumber bahan berita untuk ditulis oleh wartawan. Kita lanjut yang kedua, sumber bahan berita. Jadi sahabat, sebenarnya kerja yang paling berat seorang wartawan itu adalah mengumpulkan data dan fakta, bukan menulis berita. Ini mungkin bagi jurnalis pemula yang susah mungkin menulis berita. Tapi sebenarnya pekerjaan yang paling banyak dan paling banyak menghabiskan waktu dan paling susah itu tadi, mengumpulkan data dan fakta. Kalau data ada, fakta-fakta sudah jelas, tinggal menulis sebenarnya. Akan saya bahas di bagian berikut. Oke, jadi menurut Eko Supriyono itu ada 3 sumber bahan berita, yaitu pengamatan langsung wartawan, informasi lisan dari orang-orang, informasi tertulis atau bahan-bahan tertulis. Coba kita lihat satu persatu tiga sumber bahan berita ini. Yang pertama, pengamatan langsung wartawan. Jadi sebenarnya wartawan itu dituntut untuk harus turun ke lapangan, tempat kejadian. Apalagi kalau dia berada di dekat dengan sang wartawan. Itulah mengapa setiap media itu biasanya ada koresponden di setiap daerah. Sehingga wartawan itu ketika terjadi peristiwa di wilayah itu bisa turun langsung mendapatkan atau mengambil data, informasi, dan melaporkan. Itu jadi pengamatan langsung wartawan. Kemudian yang kedua itu informasi lisan dari orang-orang. Nah, informasi lisan ini macam-macam. Ada yang saat kita turun ke lapangan bisa kita wawancarai orang-orang yang terlibat, orang-orang ada di situ, misalnya itu peristiwa tabrakan misalnya. Ketika kita turun ke lapangan, kita wawancarai korban, kita wawancarai saksi. Mungkin juga kalau terkait dengan kecelakaan berarti kita wawancara kepolisian. Nah, wawancara untuk apa? Ya untuk mengambil data. Nama-namanya siapa, mobilnya mobil siapa, mobil berbentuk apa, terus peristiwanya, proses terjadinya ketabrakan seperti apa, korban itu nama-namanya siapa, dan lain-lain. Jadi kita ambil data dari orang-orang yang ada di sekelilingnya maupun yang terlibat di situ. Gitu. Nah, sebenarnya teknik wawancara ini juga dalam jurnalisme itu materi tersendiri. Jadi jika para sahabat ingin mempelajari lebih jauh tentang teknik wawancara, silakan tuliskan di kolom komentar. Akan saya bahas secara khusus. Kita lanjut yang ketiga. Jadi informasi tertulis ini biasanya diperoleh dari orang-orang berwenang atau dari lembaga tertentu atas kejadian tertentu.
atau hal tertentu yang ingin disampaikan. Jadi ini biasanya lembaga tertentu atau orang tertentu mengirimkan kepada wartawan ataupun bisa kita dapatkan sendiri. Ini juga biasanya di dalam aksi-aksi demonstrasi atau dalam aksi-aksi tertentu, biasanya juga lembaga terkait atau yang melaksanakan aksi kami mengeluarkan press release yang kemudian bisa menjadi bahan tertulis untuk melengkapi data kita. Jadi wartawan juga perlu mendapatkan informasi tertulis dari buku-buku atau ensiklopedia, surat kabar, majalah, atau dokumen-dokumen tertulis lainnya. Ini biasanya ketika kita meliput, kemudian memerlukan informasi tambahan, itu bisa diperoleh dari dokumen-dokumen tertulis. Apalagi kalau tulisan kita adalah misalnya reportase atau feature, ini tentu tidak cukup hanya informasi yang kita peroleh di lapangan, tapi juga informasi tertulis, informasi pendukung lain dari bahan-bahan tertulis kita perlukan untuk melengkapi data kita. Itu yang ketiga. Kita lanjut yang ketiga, bangun berita. Jadi sebuah berita yang dibuat wartawan itu perlu memiliki persyaratan-persyaratan tertentu agar termasuk dalam berita yang baik. Jadi ada 4. Yang pertama, berita harus memenuhi persyaratan teknis. Yang kedua, memenuhi persyaratan materi. Yang ketiga, memenuhi persyaratan bentuk. Dan yang keempat, memenuhi persyaratan kebahasaan. Coba kita lihat satu persatu. Yang pertama, memenuhi persyaratan teknis. Jadi Louis Iswara 2011 itu memberikan pegangan bagi wartawan dalam menulis, yaitu unsur 5W1H. Jadi berita itu harus memenuhi unsur 5W1H. Jadi siapa yang diberitakan dalam berita itu? Jadi orang-orang yang terlibat, orang-orang melaksanakan. Dan nama lengkap dan ejaannya mestinya harus ditulis dengan lengkap. Ini kadang-kadang terjadi kesalahan. Jadi terkait dengan nama ini, biasanya wartawan tidak hanya dengar, tapi berusaha untuk menyerahkan bolpen dan kertas agar mungkin narasumbernya menuliskan namanya sendiri. Ini untuk menghindari kesalahan penulisan atau kesalahan ejaan. Ini penting sekali diperhatikan. Yang berikut apa? Apa permasalahan atau kejadian yang terdapat dalam berita itu? Atau apa persoalannya, apa masalahnya? Ini harus jelas. Karena itu yang pasti ditunggu oleh pembaca. Yang berikut adalah kapan, when. Jadi kapan peristiwa itu terjadi? Kapan seseorang mengatakan apa? Kapan ini bisa hari, tanggal, bulan, tahun. Tahun ini kadang-kadang jarang kita temukan dalam berita langsung, karena di dalam medianya itu sudah jelas tahunnya tahun berapa. Nah, tapi kalau dalam bentuk feature, berita-berita pengembangan, itu tahun penting, karena mungkin juga terjadi di tahun-tahun sebelumnya, atau kita menceritakan kembali sesuatu yang terjadi tahun sebelumnya. Tapi dalam konteks peristiwa atau berita itu yang berlangsung saat ini, tahun ini, itu kadang-kadang bukan kadang-kadang, memang tidak harus ditulis tahun. Kemudian penting juga diperhatikan itu terkait dengan kasus-kasus tertentu, kasus kriminal, itu waktu tidak hanya tanggal tapi jam, pukul berapa sampai pukul berapa, dari pukul berapa ke pukul berapa. Bahkan menit pun penting, apalagi dalam kasus-kasus kriminal atau kasus tertentu. Makanya kerja polisi biasanya mereka sampai detail menit ke berapa terjadi apa, lalu kemudian ke menit berapa, itu penting sekali diperhatikan. Kemudian yang berikut, di mana? Di mana lokasinya? Di mana peristiwa itu terjadi? Di mana seseorang itu mengatakan apa? Misalnya di kampung mana, RT mana, RW mana, distrik mana, kabupaten mana. Jika berada di jalan, kira-kira kilometer berapa? Apalagi kalau jalan-jalan trans misalnya, itu di kilometer berapa? Itu penting sekali dijelaskan. Kemudian yang berikutnya, mengapa? Jadi mengapa terjadi peristiwa itu? Mengapa kegiatan itu dilakukan? Mengapa hal itu dilakukan? Mengapa keadaannya demikian? Mengapa dia mengatakan begitu? Itu perlu dijelaskan di situ. Kemudian bagaimana? Bagaimana itu lebih kepada proses terjadinya peristiwa atau sesuatu. Kita harus jelaskan supaya pembaca atau orang tahu kronologi atau proses terjadinya sesuatu atau sebuah peristiwa.
Ini unsur-unsur atau persyaratan teknis yang harus dipenuhi dalam sebuah berita. Kita lanjut. Jadi tadi 5W1H itu biasanya dia berada di bagian awal. Ini nanti dengan contoh saya akan jelaskan juga. Jadi berita itu seperti yang saya sampaikan tadi ada strukturnya, yaitu piramida terbalik. Jadi tadi 5W1H, apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa, itu biasanya dalam struktur berita itu dia berada di awal. Mulai dari judul, paragraf pertama, kedua, ketiga. Jadi orang akan lebih cepat menemukan informasi tentang sesuatu itu mulai dari judul, paragraf pertama, kedua, ketiga. Kemudian ke bawahnya itu informasi-informasi pendukung, data tambahan, kronologis, dan seterusnya. Oke, jadi ini adalah data dan fakta. Jadi perlu diperhatikan bahwa berita tidak bisa dikarang. Harus berdasarkan data dan fakta yang terjadi di lapangan yang kita amati. Jadi kebenaran yang diamati, misalnya ketika wartawan misalnya hadir di tempat kegiatan, maka yang kita perhatikan tema, spanduknya apa, terus proses kegiatannya bagaimana, siapa-siapa yang hadir, lalu bagaimana orang berbicara pada kegiatan itu. Jadi ada hal-hal yang kita dapatkan dari kita punya pengamatan, terus yang kita dengar, kita lihat, tapi ada hal-hal yang mungkin tidak kita dapatkan dari misalnya panduan kegiatan atau TOR, bisa kita lakukan atau kita dapatkan dengan wawancara. Wawancara itu pelaksana kegiatan atau orang-orang yang ada di situ, peserta misalnya atau panitia, kita wawancarai untuk mendalami hal-hal yang tidak kita dapatkan melalui pengamatan kita langsung di lapangan. Jadi ini ada data sebuah kegiatan pelatihan. Kita perhatikan. Jadi tadi ada 5W1H, siapa dari kegiatan ini yang diamati oleh wartawan adalah di situ ada Dinas Komunikasi dan Informatika Nabire sebagai panitia pelaksana. Lalu ada Bapeda, ada DPMK, Dukcapil, BPS, dan Kompak Skala. Kemudian ada 60 orang yang terdiri dari kepala kampung dan kader kampung dari 4 distrik mengikuti kegiatan ini. Lalu di situ juga hadir asisten 3 Serta Nabire, Yakob Tagi, mewakili Bupati Nabire, Mesak Magai. Jadi ini siapa? Ini informasi tentang siapa ini bisa kita dapatkan dari pengamatan kita atau mungkin juga dari panduan kegiatan yang kita peroleh. Kadang-kadang panduan kegiatan atau TOR atau press release itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Maka kadang-kadang seorang wartawan harus konfirmasi, harus memperjelas melalui wawancara di akhir kegiatan atau di sela-sela kegiatan. Ini terkait dengan siapa. Kemudian apa? Apa dalam konteks ini adalah pelatihan sistem informasi orang Papua atau SIO Papua. Kemudian di mana? Di Hotel JDF, Jalan Semarang, Nabire. Kemudian kapan? Ya selama 3 hari, mulai 22 sampai 24 November 2022. Kemudian kita kembangkan juga pertanyaan mengapa. Mengapa ini bisa kita dapatkan melalui wawancara atau dari sambutan panitia atau mungkin dari buku panduan. Jadi di situ dijelaskan dari wawancara atau buku panduan kita dapatkan data bahwa belum ada data terpilah OAP dan non-OAP dalam rangka implementasi otonomi khusus. Karena itu perlu meningkatkan pemahaman kader dan kepala kampung tentang pendataan keluarga kontekstual Papua dan tata kelolanya di tingkat kampung serta meningkatkan kemampuan kader dan kepala kampung dalam menggunakan aplikasi SIO Papua untuk mengumpulkan dan menginput data serta melakukan analisis data. Ini mengapanya. Kemudian bagaimana itu kepada proses. Jadi pelatihan dibuka oleh siapa. Misalnya tadi di siapanya di atas peran mereka apa itu harus jelas. Mereka hadir di situ sebagai posisinya apa. Misalnya tadi siapa ada asisten 3 Serta Nabire Pak Yakob Tagi mewakili Bupati Nabire misalnya. Nah itu dia hadir untuk membuka. Prosesnya bagaimana? Pelatihan dibuka oleh asisten 3 Serta Nabire Yakob Tagi mewakili Bupati Nabire dan dilaksanakan dengan metode pemaparan, diskusi, simulasi, dan latihan. Jadi ini adalah data-data yang didapatkan oleh seorang jurnalis. Nanti di lapangan dalam pengamatan atau ketika jurnalis hadir di tempat kegiatan itu bisa ditambahkan. Jadi tentu dengan wawancara, apa harapannya, apa pesan dari asisten 3 yang disampaikan, apa itu SIO Papua, mengapa perlu sensus kontekstual Papua, apa gunanya data ini, dan apa tanggapan peserta. Lalu bisa dikembangkan. Karena semakin
lengkap data yang kita kumpulkan, itu juga akan semakin lengkap berita kita, dan kita tidak akan kesulitan saat kita membuat berita. Coba kita kembangkan menjadi berita. Saya sudah membuatnya, coba kita lihat. Jadi ini, jadi judul dan berita dari data tadi. Misalnya soal judul itu bisa kita buat judulnya pendek dan mencerminkan tentu saja isi berita. Kemudian ada satu hal yang penting adalah setiap kegiatan atau wartawan ketika turun ke lapangan itu perlu mengambil gambar atau foto, karena berita itu akan semakin kuat tentu saja dengan foto. Saya coba membuat beberapa kemungkinan yang akan menjadi judul dari berita ini. Yang pertama, pelatihan Sio Papua digelar di Nabire. Kedua, kader kampung di Nabire dibekali keterampilan Sio Papua. Yang berikut, kerjasama lintas Opade di Nabire, pelatihan Sio Papua digelar. Yang berikut, 4 distrik di Nabire siap lakukan sensus kontekstual Papua. Kemudian yang berikut, Kominfo Nabire gelar pelatihan Sio Papua. Dan kemungkinan judul yang berikut adalah Kadin Kominfo Nabire _2, penting pendataan keluarga kontekstual Papua. Jadi semua judul ini tentunya sesuai dengan arah yang mau kita beritakan, atau juga tentu berdasarkan data yang kita peroleh. Misalnya dalam konteks berita ini saya mengambil judul Kominfo Nabire gelar pelatihan Sio Papua. Jadi ini yang dikedepankan di sini adalah Kominfonya. Kominfo buat apa? Gitu. Kominfo gelar pelatihan Sio Papua. Jadi dalam konteks ini saya mengambil judul Kominfo Nabire gelar pelatihan Sio Papua. Jadi yang dikedepankan di sini adalah Kominfonya. Terkait dengan ini, di slide berikut saya akan berikan beberapa contoh. Satu berita itu dibuat dengan beberapa judul dan lead yang berbeda-beda. Ini kadang tergantung pada wartawan. Dia mau mengedepankan apa? Mengedepankan orang yang melakukan, kalau itu kegiatan pelatihan atau seminar, atau mengedepankan pesan inti, atau mengedepankan hal-hal yang tidak ditulis oleh wartawan lain. Ini juga kadang tergantung dari jurnalis dan tergantung dari media. Jadi di media kadang-kadang penulisan judul itu juga terkait dengan komodifikasi dan frame media. Kadang-kadang itu ikut berpengaruh dalam pembuatan judul sebuah berita. Terkait dengan frame dan komodifikasi, ini sebenarnya juga materi khusus, dan jika teman-teman ingin tahu lebih mendalam terkait dengan apa itu komodifikasi dan frame media, bisa tuliskan di kolom komentar supaya nanti saya bisa menguraikan tentang dua hal itu. Kita lanjut. Jadi dari data tadi saya mengambil judul Kominfo Nabire gelar pelatihan Sio Papua. Di sini saya sebagai penulis berita, saya ingin mengedepankan Kominfonya. Kominfo buat apa? Gitu. Kominfo gelar pelatihan Sio Papua. Saya tidak memilih kemungkinan judul yang lain. Coba kita lihat terkait dengan 5W1H tadi. Sekarang kita perhatikan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nabire itu siapa? Nah, menggelar pelatihan sistem informasi orang Papua. Apa? Di mana? Di Hotel CDF Nabire. Kapan? Rabu 22 sampai 24 November. Kemudian di bagian berikutnya, pelatihan Sio Papua diikuti oleh 60 peserta yang terdiri dari kader kampung, kepala kampung dari 4 distrik, dan dibuka oleh asisten 3 serta Nabire Yakob Tagi, mewakili Bupati Nabire Mesak Magai. Nah, satu hal yang perlu saya sampaikan juga di sini bahwa Yakob Tagi dan Pak Bupati Mesak Magai di situ tidak kita tulis detail atau gelar. Ini karena dalam jurnalisme sebenarnya itu memandang semua orang itu setara. Maka dalam media-media besar misalnya itu gelar itu tidak ditulis dalam penulisan berita sebenarnya. Kecuali mungkin di caption foto perlu ditulis. Itu informasi yang perlu kita ketahui. Kemudian dalam berita ini kalau kita sudah mengambil data secara detail di lapangan, misalnya sebanyak 60 peserta itu dari mana saja misalnya, kita bisa uraikan selanjutnya. 60 peserta pelatihan tersebut terdiri dari 16 kader kampung, 16 orang kepala kampung, dan 4 operator dan 4 distrik,
yang mewakili kegiatan ini, yakni Distrik Napan, Lopoga, Yaur, Teluk Umar, dan seterusnya. Kemudian di situ kalau kita untuk memperoleh data misalnya, bagaimananya misalnya, ketika kita belum mendapatkan data dari TOR atau apa, kita mungkin dapatkan dari wawancara. Nah, kalau kita sudah dapatkan informasi dari wawancara, maka kita tuliskan. Ketua Panitia Stephen Bareku mengatakan, itu berarti kita sudah mewawancarai dan mendapatkan informasi terkait dengan mengapa pelatihan Siok Papua itu dilakukan. Jadi data atau informasi yang diberikan oleh Stephen Bareku ini, dia mengatakan pelatihan ini dilaksanakan karena dan seterusnya dalam tanda petik 2. Kenapa kita tulis tanda petik 2? Karena ini kita tuliskan persis sesuai dengan apa yang dikatakan oleh narasumber. Kita tidak menambahkan, tidak mengurangi. Jadi kalau tidak kita tambahkan, tidak kurangi sesuai dengan komentar narasumber, berarti kita tuliskan dalam tanda petik. Kemudian ada juga penulisan yang disampaikan oleh panitia atau narasumber, tetapi kita yang membahasakannya. Itu berarti sering kita jumpai dalam berita si A mengatakan dan seterusnya. Jadi tidak ditulis dalam tanda petik. Itu. Jadi dan seterusnya kita bisa kembangkan. Misalnya apa itu Siok Papua, kemudian mengapa perlu sensus kontekstual Papua, apa gunanya data ini, dan lain-lain bisa dikembangkan. Jadi sebenarnya kalau kita sudah memiliki data yang cukup valid di lapangan, itu akan mudah juga saat kita kembangkan. Kita kan ingin memberitahu sesuatu yang terjadi di lapangan, yang kita amati, yang kita lihat, yang orang katakan kepada pembaca, supaya pembaca itu mengerti. Pembaca itu memiliki informasi yang lengkap, informasi yang jelas. Coba kita lihat berita ini dari struktur piramida terbalik. Jadi 1 atau 2 pertanyaan itu sudah terjawab dalam judul sebenarnya. Judul itu selalu harus informatif. Harus mengandung jawaban dari 2 atau 3 pertanyaan dalam 5 W1. Coba kita lihat berita yang tadi misalnya. Kominfo Nabire gelar pelatihan Siok Papua. Jadi siapanya ada di situ, Kominfo Nabire. Apa pelatihan Siok Papua? Itu sudah memuat 2 hal itu dalam judul. Kemudian dan seterusnya. Kita kembali. Jadi apa? Jadi di sini kalau kita lihat setelah judul di bawahnya itu paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Biasanya pertanyaan-pertanyaan ini apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa. Ini semua sebenarnya sudah harus ada di bagian ini, bagian kotak biru ini. Di situ sudah memuat itu semua. Kita perhatikan tadi seperti ini. Jadi ini dan ini 4 paragraf ini saja orang sudah memiliki informasi yang cukup sebenarnya. Kemudian kalau kita ingin mengembangkan informasi pendukung lain, itu berada di bagian hijau ini, dia ke bawah. Lalu ada data tambahan, kemudian kronologi bisa kita jelaskan kalau itu bisa di kasus, bisa kita jelaskan uraikan lebih panjang. Nah, jadi informasi pendukung, data tambahan, dan kronologis dan seterusnya ini bisa kita dapatkan dari wawancara di lapangan atau data yang kita peroleh. Jadi itu data tambahan. Misalnya apa harapannya, apa pesan asisten 3, apa itu Siok Papua, mengapa perlu sensus kontekstual Papua, apa gunanya data ini, dan apa tanggapan peserta, dan lain-lain yang terkait dengan itu yang kita dapatkan bisa kita uraikan ke bawah dan seterusnya. Jadi kenapa dia bentuknya berbeda terbalik? Karena semakin ke bawah itu semakin tidak penting informasinya. Jadi yang berikut adalah yang B, persyaratan materi. Jadi Ermanto 2006 itu memaparkan bahwa sebuah berita dari sudut materi harus memenuhi kebenaran dan kelengkapan fakta. Ini yang tadi saya sampaikan. Wartawan tidak menulis opini dan wartawan tidak menulis kebohongan. Wartawan harus menulis data, fakta yang benar, apa yang terjadi di lapangan, dan wartawan harus menulis fakta. Jadi data yang faktual itu berarti data tersebut sesuai dengan kenyataan. Jadi tidak dilebihkan atau tidak pula dikurangi. Data aktual tidak hanya berarti data yang baru, tetapi juga relevan dengan pembaca. Data akurat berarti data-data yang sesungguhnya terjadi. Nah, ini kadang-kadang faktor komodifikasi dan frame media itu kadang berpengaruh di situ. Makanya tadi saya sampaikan bahwa jika nanti ada yang ingin tahu lebih lanjut tentang ini bisa nanti tuliskan di kolom komentar. Yang C, yang berikut adalah persyaratan bentuk. Persyaratan bentuk ini sudah saya jelaskan tadi di bagian sebelumnya, yaitu piramida terbalik. Jadi semakin ke bawah itu semakin tidak terlalu penting. Ini juga sebenarnya dipengaruhi oleh
masa lalu di masa media cetak, karena ada dua hal. Jadi yang pertama itu kerja jurnalisme yang harus cepat menyajikan berita, maka informasi-informasi penting dari reporter dikirimkan ke redaktur. Nanti redaktur ketika ruang untuk memuat berita itu di koran cetak tidak mencukupi, maka nanti redaktur atau editor nanti dia akan memotong bagian tertentu, dan itu tidak akan berpengaruh pada isi berita, sehingga informasi penting sudah berada di bagian awal. Itu. Yang berikut adalah orang punya tingkat kesibukan yang tinggi, maka orang ingin mendapatkan informasi lebih cepat dalam waktu yang singkat. Misalnya cukup baca judul pagi-pagi sebelum ke kantor, misalnya ada koran datang, itu zaman koran dulu ya, orang baca paragraf judul, paragraf pertama, kedua. Jika berita itu menarik, pasti orang akan terus membaca. Tapi jika tidak, orang akan terus ke halaman berikut untuk mencari atau mendapatkan informasi yang lain. Jadi yang penting adalah dia sudah mendapatkan informasi terkait dengan peristiwa itu melalui judul dan paragraf pertama, kedua, dan mungkin ketiga. Gitu. Ini berbeda dengan menulis reportase atau feature. Jadi reportase, feature itu kadang-kadang seluruh tulisan itu penting. Yang berikut adalah persyaratan kebahasaan. Jadi Rosyan Anwar 1997 itu mengatakan bahwa bahasa jurnalistik adalah salah satu ragam bahasa. Misalnya ragam bahasa yang sering gunakan di kelompok sosial A, kelompok sosial B. Nah itu. Jadi itu biasanya kita belajar di sosiolinguistik. Ya. Kemudian bahasa jurnalistik itu memiliki sifat-sifat khas. Itu dia harus singkat, padat, sederhana, lancar, jelas, lugas, dan menarik. Jadi kekhasan bahasa jurnalistik ini dirangkum oleh Patmono SK 1996 dalam 3 ketentuan. Yang pertama, bahasa jurnalistik harus ditulis dalam kalimat yang pendek. Ini tentu saja agar pembaca lebih cepat menangkap, karena ini kan kita menyajikan informasi agar orang cepat mengetahui. Biasanya satu kalimat itu dibuat berisi satu ide. Saya coba lihat, ada satu contoh. Perhatikan, ini ada satu contoh. Penyanyi Ari Lasso 33 tak pernah lepas dari buku. Mantan vokalis Dewa 19 yang kini bersolo karir itu selalu membawa buku kemanapun pergi. Buku itu dibaca Ari ketika ada waktu luang di antara kegiatannya. Maksud hati sekedar mengisi waktu luang, namun Ari justru mendapat banyak hal dari buku-buku yang dibacanya. Salah satunya mendapat inspirasi untuk membuat lirik lagu. Setiap kalimat itu berisi satu ide, dan ini bukan kalimat-kalimat dari news ya, tapi ini kalimat-kalimat dari feature. Jadi kalimat-kalimat dari feature, personality feature yang orang buat tentang Ari Lasso. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana setiap kalimat itu memiliki satu gagasan atau satu ide. Kemudian yang berikut adalah kalimat aktif. Coba saya ingin lihat contoh langsung. Jadi Dinas Kominfo menggelar pelatihan literasi digital untuk pelajar di Nabire. Coba kita bandingkan dengan pelatihan literasi digital digelar Dinas Kominfo untuk pelajar di Nabire. Jadi ini sebenarnya maksudnya sama, maknanya sama, tetapi lebih lugas, lebih aktif. Kalimat yang pertama, Dinas Kominfo menggelar pelatihan literasi digital untuk pelajar di Nabire, dibandingkan dengan pelatihan literasi digital digelar oleh Dinas Kominfo Nabire untuk pelajar di Nabire. Jadi dia panjang dan kemudian tidak aktif, pasif. Ini dipengaruhi oleh predikat dari kalimat ini. Jadi ada di menggelar dan digelar. Ini biasanya kalimat aktif, pasif yang kita sering belajar di SMA, atau kata aktif, kata pasif. Ini juga berpengaruh dalam penulisan berita. Jadi setiap kalimat di berita itu sebaiknya ditulis dengan kalimat aktif. Karena nanti misalnya ketika kita menulis kata-kata seperti menendang, ditendang, ditembak, menembak, dibuang, terbuang, itu semua memiliki makna yang berbeda ketika kita tuliskan. Tidak hanya soal aktif atau pasif, tapi juga lebih jauh dari itu adalah ketika kita menulis sebuah berita dengan pilihan kata menendang, ditendang, tertendang, ditembak, menembak, tertembak, dibuang, terbuang, membuang. Ini semua akan memiliki makna yang berbeda-beda.
Jadi ketika saya membaca berita misalnya saya membaca sebuah kalimat yang di dalamnya ada kata menendang. Misalnya Andi menendang Anton misalnya. Itu ada unsur kesengajaan yang saya tangkap. Berbeda dengan Anton tertendang Andi misalnya. Itu ada unsur ketidaksengajaan. Itu berpengaruh, sehingga pilihan kata itu benar-benar harus diperhatikan. Jadi terkait dengan pilihan kata bahasa jurnalistik ini, sebenarnya itu juga satu materi khusus dalam jurnalisme. Jurnalisme itu ada ragam bahasa khusus, itu juga ada satu materi, sehingga nanti teman-teman ingin lebih dalam mempelajari ini juga bisa saya bahas di video berikut. Nanti bisa tuliskan di kolom komentar. Kemudian yang berikut adalah bahasa positif. Ini coba saya langsung pada contoh, kita bisa perhatikan di sini. Jadi dalam berita kita usahakan untuk menggunakan bahasa atau kalimat-kalimat yang positif. Kita perhatikan contoh ini. Italia mengalahkan Prancis dalam final Piala Dunia 2006. Kan jelas. Jadi Italia mengalahkan Prancis dalam Piala Dunia 2006. Coba kita bandingkan dengan Prancis tidak berhasil. Prancis tidak berhasil mengalahkan Italia dalam final Piala Dunia 2006. Jadi yang pertama itu pembaca langsung dapat mengerti karena dia tegas. Yang kedua kita perhatikan kata tidak di sini ya, kita perhatikan kata tidak. Nah, tidak berhasil. Ini merupakan kata negatif. Jadi kedua kalimat ini walaupun memiliki makna yang sama, tetapi pemakaian bahasa negatif di atas itu membuat kurang tegas dan kurang jelas. Jadi ini kalau saya baca misalnya Italia mengalahkan Prancis dalam final Piala Dunia, itu langsung tegas, lugas. Berbeda dengan kalimat yang menggunakan kata negatif. Prancis tidak berhasil mengalahkan Italia dalam final Piala Dunia 2006. Penggunaan kata positif dan negatif ini juga kadang berpengaruh dalam bagaimana orang menangkap dengan lugas, cepat, tepat tentang berita yang kita buat. Yang keempat yang ingin saya bahas adalah penentuan nilai berita. Jadi kejadian yang layak diberitakan berarti memiliki nilai berita. Hermanto 2006 menulis ada 8 aspek penentu nilai berita. Ini penting. Yang pertama adalah aspek waktu. Jadi aspek waktu itu berita yang kita buat tuh relatif baru. Yang baru terjadi. Bisa juga yang lama tapi yang diupdate. Jadi mungkin ada peristiwa tertentu atau berita tertentu sudah pernah terjadi, lalu kemudian itu tidak ada perkembangan, lalu kita update kembali. Tapi tentu saja kemudian kalau itu peristiwa A yang kemudian tidak diupdate lagi, berarti kita harus mencari narasumber atau tokoh tadi, cendekiawan tertentu yang memiliki hubungan dengan peristiwa itu untuk dia bicara kembali. Itu misalnya terkait dengan kasus-kasus kriminal, kasus-kasus lingkungan, kasus-kasus kekerasan atau HAM, itu biasanya sering dilakukan, atau peristiwa-peristiwa sejarah. Yang kedua adalah aspek jarak. Aspek jarak ini jarak geografis maupun jarak emosional. Jarak geografis itu wilayah. Jadi berita yang kita tulis adalah berita atau informasi yang berada di wilayah itu dan dibutuhkan oleh masyarakat yang berada di wilayah itu. Kemudian kalau emosional itu misalnya peristiwa terjadi di negara lain atau di daerah lain, tetapi itu ada hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Misalnya kita ada di Papua, lalu ada peristiwa itu terjadi di Amerika, tapi apa yang terjadi di sana itu ada hubungannya dengan Papua misalnya. Itu layak diberitakan karena dia memiliki nilai di situ. Atau ada, ya walaupun yang melakukan itu bukan orang Papua, orang lain, tapi jika itu ada hubungan dengan orang Papua, itu dapat diberitakan karena itu dekat secara emosional dengan orang Papua. Kemudian yang berikut aspek penting atau ternama, orang penting atau terkenal. Jadi segala sesuatu atau hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang ternama, orang-orang penting, misalnya bupati, gubernur, presiden, atau tokoh-tokoh tertentu, artis, itu selalu menjadi atau selalu memiliki daya tarik tersendiri. Misalnya salah satu contoh, misalnya ada tarik tambang di kampung, misalnya kampung A. Lalu di sana
apalagi dalam perayaan 17 tahun, apalagi dalam perayaan HUT 17 Agustus misalnya, itu kan hal yang biasa. Orang sering itu kan hal yang biasa orang sering lakukan, tarik tambang dan lain-lain. Tapi di situ misalnya tiba-tiba seorang artis yang terkenal datang, dia ikut menarik, dia ikut memperkuat tim sebelah misalnya, itu menjadi berita yang menarik. Atau bupati, dia pergi ke kampung A, di sana ada pertandingan, lalu bupati memperkuat tim sebelah misalnya, itu menjadi menarik karena itu terkait dengan unsur aspek penting atau unsur ternama. Kemudian yang keempat adalah aspek akibat atau dampak. Jadi peristiwa yang menimbulkan dampak atau akibat yang besar bagi masyarakat itu memiliki nilai berita. Ini bisa dari berbagai aspek, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, sosial. Yang penting informasi atau data atau sesuatu yang kita amati atau kita lihat itu memiliki dampak yang besar bagi banyak orang. Misalnya penggundulan hutan, atau misalnya pencemaran lingkungan, atau misalnya pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, atau kondisi perekonomian yang memiliki dampak yang besar bagi banyak orang, itu dapat ditulis. Yang berikut adalah aspek keluar biasaan. Hal yang luar biasa biasanya akan menarik perhatian banyak pembaca. Misalnya seseorang melakukan sesuatu yang jarang-jarang orang lakukan atau sesuatu yang berbeda, yang unik, itu dapat memiliki nilai berita. Kemudian yang keenam itu aspek pertentangan atau konflik. Jadi konflik itu selalu menarik untuk diberitakan, misalnya peperangan, perkelahian, pertarungan, pertandingan, pertikaian. Jadi semua itu memiliki nilai berita dan itu selalu menjadi hal yang menarik bagi pembaca untuk diketahui. Kemudian hal yang ketujuh itu aspek kemajuan atau kebaruan. Jadi ini biasanya lebih banyak di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi sering kita ikuti bahwa setiap saat itu selalu ada hasil pemikiran, hasil penemuan, karya nyata atau keterampilan atau ilmu pengetahuan. Teknologi itu bisa diangkat menjadi berita. Kita sering lihat di para media online maupun media cetak, itu biasanya mereka memuat bahwa ada produk A, produk B, itu setiap saat selalu ada. Atau penemuan-penemuan A, penemuan B, itu hal-hal yang menarik dan juga perlu diketahui oleh masyarakat. Kemudian yang berikut, yang kedelapan adalah aspek human interest. Human interest itu yang menyentuh hati nurani manusia. Yaitu mungkin bisa berupa kekaguman, atau mungkin juga kita merasa iba, atau kita takjub, atau mungkin kita terharu. Hal-hal yang terkait dengan menyentuh rasa kemanusiaan itu selalu memiliki nilai berita untuk diberitakan. Jadi itu 8 aspek penentuan nilai sebuah berita. Jadi tadi lebih banyak kita bahas soal teori. Sekarang saya ingin masuk pada aneka contoh. Ini banyak contoh yang akan saya sajikan. Jadi jika Anda sudah lelah, capek mengikuti materi ini, silakan Anda hentikan video ini, Anda minum dulu, kemudian nanti bisa lanjut dengan lebih serius. Karena yang paling penting menurut saya adalah teori penting, tapi kemudian beberapa contoh yang akan saya sajikan ini akan lebih penting. Jadi ini adalah data yang diperoleh di lapangan dari wartawan. Wartawan turun ke lapangan, dia mendapatkan data, informasi apa yang terjadi di lapangan, yaitu Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) bersama 5 organisasi mahasiswa dan masyarakat melakukan aksi demonstrasi. Ketua KNPI, Mince, memimpin aksi ini. Tempatnya di Jayapura, Provinsi Papua, depan kantor DPRP. Lebih dari 10.000 orang jalan kaki dari AB ke gedung DPRP. Dilaksanakan pada Kamis 10 Januari 2024. Mereka membawa suatu spanduk raksasa panjang 1.000 meter. Spanduk bertuliskan tolak radikalisme. Kata Kapolres Jayapura AKBP, namanya siapa begitu, disebutkan aksi demo ini dikawal ketat oleh lebih dari 500 pasukan gabungan TNI Polri. Tuntutan kami hanya satu, tolak radikalisme untuk Papua, kata Mince. Nah, jadi lebih dari 10.000 orang, Mince ini didapatkan dari wartawan di lapangan, dari wawancara, dari pengamatan. Nah, kemudian wartawan juga mengamati bahwa mereka membawa suatu spanduk raksasa sepanjang 1.000 meter. Spanduk bertuliskan tolak radikalisme.
misalnya di situ ada pengawalan dari aparat misalnya. Nah, itu wartawan berusaha untuk menghubungi Kapolres Jayapura misalnya untuk menanyakan, atau Kapolsek setempat untuk menanyakan berapa banyak orang atau berapa banyak pasukan yang mengawal aksi tersebut. Kemudian di bagian bawah ada kutipan langsung. Tuntutan kami hanya satu, tolak radikalisme untuk Papua, kata Mince. Mince itu ketua KNPI. Kutipan ini misalnya itu kita dapatkan catat mungkin dari orasi dia, pernyataan yang disampaikan, atau mungkin dari wawancara yang dilakukan oleh wartawan di lapangan kepada ketua KNPI ini. Jadi dari data ini wartawan bisa mengembangkan berita dengan beberapa model. Yang pertama, dari data tadi, wartawan bisa membuat berita dengan lebih mengedepankan peristiwanya. Peristiwa. Peristiwa. Oke, jadi judulnya ribuan rakyat Papua gelar demo damai di DPRP. Jadi siapanya ribuan rakyat Papua, buat apa ya gelar demo damai? Di mana ini kantor DPRP? Jadi ini sebenarnya di judul saja sudah dari 5W1H itu sudah 3 pertanyaan sudah terjawab. Siapa ribuan rakyat Papua? Buat apa gelar demo damai? Di mana? Di gedung DPRP. Dia mengawali dengan misalnya kapan? Kamis 10 Januari. Siapa? Lebih dari 10.000 rakyat Papua. Buat apa? Menggelar demonstrasi damai. Di mana? Di depan kantor DPRP. Nah, itu Provinsi Papua. Kemudian mengapa? Atau apa tuntutan mereka? Mereka menolak radikalisme di Papua. Kemudian nanti di paragraf kedua baru mulai menjelaskan demonstrasi yang dipimpin Komite Nasional Indonesia bersama 5 organisasi sipil di Papua itu membentangkan spanduk raksasa berukuran 1000 meter. Sekarang selain KNPI kan ada 5 organisasi. Ini juga mestinya wartawan mesti tanya ke koordinator aksi 5 organisasi itu siapa saja, supaya wartawan memiliki data yang lebih lengkap. Kemudian pada spanduk itu bertuliskan tolak radikalisme. Ini berdasarkan pengamatan wartawan. Kemudian disebutkan tadi ada data yang didapatkan dari wawancara dengan Kapolres misalnya. Di bagian berikutnya disebutkan kata Kapolres Jayapura AKBP siapa begitu, aksi damai dijaga ketat oleh 500 ya. 500 lebih, bukan 5.000. Ya, 500 lebih pasukan gabungan TNI Polri. Ini contoh bagaimana sebuah berita itu lebih mengedepankan peristiwa. Ini mulai dari judul dan kemudian paragraf pertama. Paragraf kedua lalu mulai disebutkan siapa yang melaksanakan dan seterusnya. Nah, jadi yang kedua ini mengedepankan pesan inti. Jadi 10.000 rakyat Papua tolak radikalisme. Siapa 10.000 rakyat Papua? Apa? Tolak radikalisme. Nah, itu. Jadi pengembangan juga selalu harus mengikuti judul. Tadi yang pertama ini karena dia mengedepankan peristiwa, maka diawali dengan misalnya tanggal, atau tanggal ini bisa ditulis juga sebenarnya di bagian ini, di bagian akhir sini bisa juga begini, bisa begini. Nah, bisa juga begini. Nah, gini. Lebih dari 10.000 masa menggelar demonstrasi damai kantor pegawai Provinsi Papua zaman ini Jayapura Kamis sekian. Nah, ini. Jadi bisa juga dikembangkan seperti ini. Nah, kita kembali ke ini. Jadi yang kedua ini karena dia lebih mengedepankan pesan inti, maka pengembangannya juga tentu sesuai dengan judul. Jadi lebih dari 10.000 masyarakat Papua menolak radikalisme untuk Papua di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua DPRP Taman Imbi Jayapura Kamis 10 Januari. Mereka membentangkan spanduk 1000 meter bertuliskan tolak radikalisme dan seterusnya sama. Nah, itu. Jadi nanti bisa dikembangkan berdasarkan hasil wawancara. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa berita itu ada yang mengedepankan peristiwa, ada yang mengedepankan pesan inti, dan coba kita lihat yang ketiga. Nah, yang ini dia lebih mengedepankan organisasi pelaksana yang melakukan siapa aksi itu. Dari data tadi kita lihat judulnya 10.000 masa KNPI. Nah, ini 10.000 masa KNPI demo tolak radikalisme di Papua.
Jadi siapa sudah disebutkan 10.000, ada KNPI di situ disebutkan apa yang mereka lakukan ya tolak radikalisme di Papua. Gitu. Maka nanti dalam pengembangannya juga dia di kalimat pertama sudah mengedepankan organisasi yang melaksanakan. Jadi Komite Nasional Indonesia KNPI menurunkan lebih dari 10.000 masyarakat Papua untuk menolak radikalisme untuk Papua. Kamis 10 Januari di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Taman Imbi. Nah, tanggal ini juga bisa biasanya ditulis di belakang sini. Bisa. Nah, sini. Ini. Jadi di paragraf pertama ini sebenarnya sudah ada 5W1H. Jadi siapa KNPI? 10.000 masyarakat Papua. Apa menolak radikalisme? Di mana? Di depan kantor perwakilan rakyat. Di mana? Di depan kantor DPRP Provinsi Papua Taman Imbi Jayapura. Kapan? Kamis. Lalu kemudian di bagian seterusnya bisa dijelaskan nanti demonstrasi digelar atas prakarsa KNPI bersama 5 organisasi sosial. Nah, ini juga organisasinya apa saya sebutkan. Nah, di sini mereka membentangkan spanduk 1.000 meter dan seterusnya. Tuntutan kami satu sama. Pantauan media ini aksi damai ini digelar pantauan media ini aksi damai ini dijaga ketat oleh ribuan lebih dijaga ketat oleh 500 lebih pasukan gabungan TNI Polri. Setelah itu bisa dikembangkan mengapa dan bagaimananya. Mengapa itu terkait dengan apakah ada radikalisme di Papua misalnya. Mengapa mereka bisa melakukan itu? Bagaimana prosesnya? Apakah ada tanggapan dari DPRP saat mereka demo di sana? Itu bisa dikembangkan lebih panjang. Jadi selain 3 contoh tadi, biasanya ada media atau ada wartawan yang menulis sesuatu yang agak unik atau berbeda yang dia merasa belum tentu diangkat atau ditulis oleh media lain. Misalnya ini, dari peristiwa tadi ya. Rakyat Papua bentangkan spanduk raksasa tolak radikalisme. Jadi dia lebih melihat dari spanduk raksasa. Ini juga mengundang keingintahuan pembaca. Jadi rakyat Papua bentangkan spanduk raksasa. Ya, untuk apa tolak radikalisme? Siapa ya rakyat Papua? Karena ini dia ingin mengedepankan sesuatu yang menurut dia tidak diangkat menjadi lead atau judul. Maka dia mengawali dengan lebih dari 10.000 lebih masyarakat Papua membentangkan spanduk raksasa. Nah, ini dia lebih mengedepankan sesuatu yang menurut dia tidak ditulis atau tidak diangkat oleh wartawan atau media lain menjadi judul atau lead. Nah, itu. Jadi dalam pengembangannya juga nanti dia mengikuti judul. Jadi artinya di paragraf pertama lebih mengedepankan spanduk raksasa itu, dia lebih menguraikan itu. Lebih dari 10.000 masyarakat Papua membentangkan spanduk raksasa. Lebih dari 1.000 meter di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua DPRP Taman Imbi Jayapura, Kamis 10 Januari. Spanduk bertuliskan tolak radikalisme dibentangkan sebagai bentuk penolakan atas radikalisme di Papua. Pantauan media ini sekarang dia sudah mulai memasukkan pantauan si wartawan. Pantauan media ini spanduk raksasa itu dibawa oleh lebih dari 500 orang dari arah Abipura menuju ke gedung DPRP di Taman Imbi. Diikuti ribuan massa lain. Perjalanan dari Abipura ke Taman Imbi kurang lebih 4 km. Jadi dia sudah lebih menguraikan tentang bagaimana spanduk itu dibawa oleh 500 orang. Lalu jarak dari Abipura ke Taman Imbi itu berapa kilometer. Jadi yang dia ingin lebih tunjukkan itu spanduknya. Sesuatu yang mungkin berbeda dari berita yang lain. Ini juga sebenarnya tidak mengurangi informasi yang inti, yaitu terkait dengan penolakan radikalisme yang dilakukan oleh KNPI ini. Kemudian di bagian berikut dia juga sudah menjelaskan berdasarkan pengamatan dia. Kita perhatikan, jalan-jalan utama tampak sepi dan dijaga ketat oleh aparat gabungan TNI Polri. Tampak spanduk raksasa itu menutupi bagian depan kantor DPRP. Seluruh halaman kantor DPRP penuh sesak dengan masyarakat. Tuntutan kami hanya satu, tolak radikalisme untuk Papua, kata Ketua Komite Nasional Indonesia KNPI Mince dalam orasinya. Jadi di bagian ini, mulai dari ini sampai ini, itu dia menjelaskan tentang spanduk dan
apa yang tertulis di spanduk dan bagaimana spanduk itu mereka bawa dan kemana mereka bawa. Dia belum begitu menyentuh atau menjelaskan siapa yang memobilisasi 10.000 massa, lalu kemudian tuntutannya apa. Itu mulai dia jelaskan di sini. Ini. Tuntutan kami hanya satu. Lalu kemudian di situ Ketua Komite Nasional Indonesia KNP Mince dalam orasinya. Di sini dia juga masih belum jelas ini Mince ini siapa. Jadi dia ketua KNPI, tapi apakah itu aksinya yang dilakukan itu dari KNPI atau dari siapa? Hal-hal ini dia bisa menjelaskan seterusnya ke bawah, di bagian bawah. Satu peristiwa itu bisa ditulis dengan beraneka judul dari perspektif yang berbeda-beda dari jurnalis atau media. Mereka mau mengedepankan apa, mereka mau menonjolkan apa atau siapa dalam berita itu. Oke, itu tadi 3 atau 4 contoh dari satu peristiwa. Ini sangat sederhana sebenarnya. Dalam peristiwa atau hal-hal tertentu yang lain yang lebih rumit bisa dipelajari. Tapi dasarnya ini sederhana. Jadi ini saya hanya menyajikan dari data yang sederhana bagaimana wartawan mengembangkan sebuah peristiwa dalam berita. Breakdown sedikit bahwa model berita tadi itu judulnya berbeda, tapi sebenarnya isinya sama saja. Hanya leadnya agak berbeda. Tapi kalau diperhatikan, paragraf pertama harus berisi apa, siapa, kapan, di mana. Apa yaitu aksi demonstrasi, siapa yaitu masyarakat Papua, KNP dan lainnya. Di mana yaitu di Jayapura, di depan kantor DPRP. Kapan yaitu Kamis 10 Januari. Bagaimananya dijelaskan pada paragraf berikutnya, yaitu bentangan spanduk dan lain-lain bisa ditambahkan. Termasuk perjalanan dari AB ke INBI. Dan harus dijelaskan juga mengapa mereka menggelar aksi itu dan seterusnya. Kita juga bisa minta komentar dari aparat keamanan, atau misalnya kita juga bisa minta komentar dari FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, kalau terkait dengan ini. Ini selain memang kebiasaan wartawan hanya dia bisa menulis dengan model yang sama, satu pola saja, tapi juga lagi-lagi ini terkait juga dengan ada komodifikasi, terus kemudian frame media terhadap sebuah isu atau hal tertentu. Ini sangat berpengaruh. Saya ingin menunjukkan beberapa contoh berita. Yang pertama itu berita yang dicari oleh wartawan. Jadi wartawan mendatangi narasumber. Ini sering kita lihat, tapi saya ingin menunjukkan contoh. Yang kedua, itu contoh berita peristiwa mendadak. Ada peristiwa mendadak, wartawan meliput dan kita. Kemudian contoh berita yang ketiga, ingin saya tunjukkan berita berbentuk konfirmasi atas sesuatu yang telah dikatakan oleh tokoh lain, dan tokoh lain menanggapinya. Inilah contoh berita yang dicari oleh wartawan, atau wartawan mendatangi narasumber. Judulnya SPP ditanggung pemerintah. Tak ada alasan, tak sekolah. Pemerintah Kabupaten A pada sidang perubahan anggaran 2023 menganggarkan sejumlah dana bagi ribuan pelajar SD sampai SMA se-Kabupaten A untuk sekolah gratis. Pemerintah daerah akan membiayai 300 siswa SMA, 3.000 siswa SMP, dan 14.000 siswa SD untuk sekolah gratis. Ini bukan pendidikan gratis, tapi sekolah gratis. Demikian dikatakan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten A kepada media apa di ruang kerjanya Selasa 12 November. Artinya, kata dia, dana yang telah dianggarkan itu akan membiayai operasional sekolah, manajemen sekolah, dan biaya lain yang selama ini dibebankan kepada siswa melalui SPP. Bupati tanggung SPP, karena selama ini orang tua yang membiayai atau membayar SPP untuk anak-anak sekolah. Itu yang mau dicoba oleh Bupati, kata dia. Nah, jadi berita ini ditulis oleh wartawan setelah wartawan ini mendatangi narasumber. Ya, mungkin dia mendengar informasi bahwa di sidang anggaran telah dianggarkan dana untuk sekolah gratis, misalnya. Atau mungkin juga dia membaca di media lain, sehingga dia ingin mengangkat ini dan dia mendatangi pihak yang menurut dia berwenang untuk memberikan informasi. Mestinya di sini kepala dinasnya mungkin, bukan mungkin tapi memang, tapi mungkin kepala dinasnya saat itu mungkin tidak ada, sehingga dia hanya berkesempatan wawancara dengan sekretarisnya. Atau mungkin juga sebaiknya dia berusaha mencari bupati, tahu informasi dari bupati juga. Atau mungkin juga perlu memasukkan di situ dia mencoba wawancarai beberapa guru,
sehingga sumber informasinya tidak hanya dari satu pihak tapi juga berusaha disajikan dari guru, bisa tanggapan guru atau siswa atau mungkin bila perlu masyarakat. Coba kita lihat contoh yang lain. Yang ini contoh berita peristiwa mendadak. Jadi misalnya kita sering lihat di media ada tabrakan, ada kecelakaan pesawat, kecelakaan laut, ada peristiwa-peristiwa mendadak biasanya mewarnai di media-media massa. Ini salah satu contoh bagaimana kita menulis peristiwa mendadak. Misalnya dengan judul truk jatuh di Jayapura, 9 orang meninggal, 30 luka-luka. Sebanyak 9 orang tewas di tempat dan 30 lainnya luka-luka setelah truk yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan tunggal di jembatan Kabolker, Perumnas 3, Waena, Jayapura, Minggu 11 Januari siang. Kejadian itu dibenarkan Polsek Jayapura Kompol Siapa dari tempat kejadian perkara atau TKP. Benar, tadi kejadian pukul 13. Wait, katanya. Kronologisnya kata dia dan seterusnya. Jadi ini adalah peristiwa yang mendadak. Begini, kadang-kadang peristiwa yang mendadak itu kan data-data korban kan kadang belum tentu langsung lengkap. Jadi zaman ini menuntut kecepatan apalagi media online. Mungkin untuk hari ini kita coba konfirmasi ke pihak kepolisian misalnya. Yang tewas itu namanya siapa-siapa. Dan seterusnya data lengkap. Oh, kendaraannya kendaraan apa, yang mengendarai kendaraan itu siapa, dan seterusnya. Kalau itu kita belum dapatkan, tentu kita laporkan saja secara langsung jumlahnya berapa, tempatnya di mana, bagaimana. Lalu nanti ini bisa dikembangkan di berita selanjutnya, nama-nama korban itu siapa saja. Lalu mereka tinggal di mana, dan seterusnya. Ada hal-hal lain yang terkait dengan ini bisa dikembangkan dalam berita-berita selanjutnya. Selain peristiwa laka lantas ini, banyak juga peristiwa mendadak yang terjadi di sekeliling kita dan itu bisa kita tuliskan. Tapi peristiwa mendadak seperti ini belum tentu, apalagi terkait dengan kecelakaan atau konflik atau hal-hal tertentu yang dia terus berlanjut, itu tentu kita laporkan dengan data yang ada, kita konfirmasi ke pihak-pihak terkait. Kalau kita belum mendapatkan, laporkan saja dulu. Kemudian nanti dalam berita selanjutnya, 1 hari, 2 hari bisa kita kembangkan secara lebih dalam bentuk reportase atau feature terkait dengan peristiwa itu. Yang ketiga, contoh berita berbentuk konfirmasi atas sesuatu yang telah dikatakan oleh tokoh lain dan tokoh lain menanggapinya. Misalnya ini, janji Jokowi soal dialog Papua-Jakarta ditagih. Presiden Joko Widodo, Jokowi, saat menghadiri Natal Nasional di Lapangan Mandala, Kota Jayapura, Papua, Sabtu 28 Desember 2014 lalu, menjanjikan pemerintah akan menggunakan pendekatan lain di Papua. Saya melihat rakyat Papua tidak hanya butuh pelayanan kesehatan, tidak hanya butuh pelayanan pendidikan, tidak hanya pembangunan jalan, jembatan, dan pelabuhan saja, tapi juga butuh didengar dan diajak bicara, kata Presiden saat itu. Kini janji Jokowi tersebut mulai ditagih. Keinginan luhur Presiden Jokowi tersebut seharusnya segera diwujud nyatakan dengan langkah operasional untuk mendorong dilaksanakannya dialog Papua-Jakarta tersebut dalam waktu dekat ini. Pinta Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinusi, Jumat 23 Januari 2015. Jadi ini adalah pernyataan Jokowi di tahun 2014, 1 tahun sebelumnya, lalu kemudian ditanggapi oleh Pak Yan Warinusi ini di tahun berikutnya, 2015. Ini bisa jadi Pak Yan ini membuat rilis untuk menagih janji itu, atau juga wartawan ini melihat bahwa kayaknya Jokowi pernah janji akan dialog, lalu dia merasa itu belum dilakukan. Lalu wartawan ini berusaha mencari tokoh atau seseorang yang menurut dia akan menanggapi hal itu. Ada pernyataan dari tokoh sebelumnya, tahun sebelumnya atau mungkin di tahun yang sama tapi waktu-waktu lain. Lalu kemudian si wartawan ini mencoba mencari seseorang tokoh lain yang dapat menanggapi atau memberikan masukan, tanggapan, atau kritikan terhadap apa yang dikatakan oleh tokoh lain di waktu yang lain. Atau bisa juga dari orang tersebut, misalnya dari direktur ini, dari Pak Yan ini, dia merasa apa yang dijanjikan oleh Jokowi itu belum dilakukan, sehingga dia bikin press release tadi, dan dia berikan ke wartawan misalnya.
Jadi ini bisa berbagai kemungkinan. Tapi yang jelas ini adalah berita berbentuk konfirmasi atas sesuatu yang telah dikatakan tokoh lain dan tokoh lain menanggapinya. Dan ini biasanya peran-peran wartawan harus di situ untuk mengangkat hal-hal yang memang belum angkat. Ini macam-macam. Misalnya ketika si A mengatakan akan lakukan A, terutama tokoh publik ya, orang-orang yang diberikan mandat oleh rakyat untuk melakukan sesuatu untuk publik, untuk orang banyak, dan misalnya sesuatu yang dijanjikan itu bisa diangkat kembali. Tidak pernah mengatakan begini lalu kemudian sekarang jadi begini, atau kenapa ini belum dilakukan dan seterusnya. Ini penting sekali karena memang jurnalisme salah satu perannya itu untuk membela kepentingan umum dan kepentingan rakyat. Kemudian ini saya kira ada beberapa catatan penting terkait dengan menulis berita. Yang pertama, nama orang. Nama orang harus benar-benar kita pastikan ya. Tidak bisa kita salah menulis nama orang. Kemudian posisinya apa, itu juga harus jelas. Kemudian tanggal, hari, jam, waktu itu harus jelas. Ditulis dengan benar dan lengkap. Tadi saya sampaikan kecuali gelar akademik, karena media memandang semua orang itu setara. Maka dalam berita mestinya tidak menulis gelar akademik. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah wartawan menulis fakta berdasarkan data. Ia menulis apa yang ia lihat, bukan menulis tentang apa yang ia pikir. Dia juga menulis apa yang ia dengar, dan yang semua yang dia dengar tidak harus dia tulis, semua yang dia punya tidak harus semua dia tulis, tapi yang memang itu penting bagi kepentingan umum atau kepentingan orang banyak atau masyarakat. Kita lanjut yang berikut. Seperti yang saya janjikan, saya akan membahas 9 elemen jurnalisme plus 1. Itu dari buku Bill Kovacs, dan itu ada 9 elemen jurnalisme, dan dalam perkembangannya ada tambahan 1 elemen. Dan di Indonesia Agama Saya Jurnalisme itu karya Andra Sarsono, itu juga buku yang menguraikan atau dia merangkum terkait dengan 9 elemen jurnalisme. Jadi 2 buku ini adalah 2 buku yang penting, dan rangkuman atas 2 buku ini sebenarnya telah saya buat menjadi materi di slide ini. Namun video ini cukup panjang sehingga saya menunda. Silakan tuliskan di kolom komentar, saya akan membuat materi ini secara khusus dalam video yang selanjutnya. Dan untuk mengakhiri materi ini, saya ingin menyampaikan bahwa teman-teman, ini adalah materi yang sangat dasar dan sederhana. Untuk pemula, teman-teman bisa mencari informasi, data, apapun jika tertarik belajar jurnalistik atau belajar menulis berita. Tapi satu catatan penting dari saya adalah kita memiliki teori sebanyak apapun, kalau tidak memulai menulis dan terus berproses, tidak akan mungkin bisa. Saya salah satunya yang membuktikan itu. Sahabat, itulah tadi materi tentang teknik menulis berita. Materi ini materi dasar, tentu untuk pemula. Jadi teman-teman yang memiliki pengetahuan lebih jauh terkait dengan teknik menulis, atau ada hal-hal yang kurang saya explore atau jelaskan, ini memang terbatas, bisa tuliskan di kolom komentar, bisa kita diskusikan lebih jauh. Tentunya ini dalam rangka memacu semangat menulis bagi generasi muda di Papua. Jadi jika Anda telah memiliki pengetahuan cukup terkait dengan menulis, silakan Anda bagikan informasi ini untuk adik-adik atau teman-teman Anda yang menurut Anda perlu nonton video ini. Ada hal-hal yang kurang dari video ini, saya mohon maaf, dan bisa kita diskusikan untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita terkait dengan teknik menulis berita. Kemudian materi-materi lain yang dirasa mungkin perlu kita bahas atau saya bahas, bisa tuliskan juga di kolom komentar. Dan akhirnya silakan subscribe, like, dan share ke siapapun, ke grup-grup WA dan lain-lain, agar ini bisa dipelajari oleh orang yang lain. Dan silakan nyalakan lonceng notifikasi agar setiap video baru bisa Anda nonton. Salam, selamat menulis.